Shalom, selamat malam. Kembali kita berkumpul bersama di keluarga kita masing-masing untuk membangun peribadatan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu ini untuk bersama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita mulai ibadah saat ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Bersama kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita masuk di dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk membangun peribadatan di rumah kami masing-masing. Kami tahu ya Tuhan bahwa apa yang kami alami, apa yang kami nikmati sampai saat ini semua karena campur tangan Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami mohon kiranya Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan dan layakkan kami, dan biarlah setiap peribadatan yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini dari Kitab Yunus pasalnya yang kedua ayat yang ke-1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra laut merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih belajar melakukannya. Amin. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul masa sulit bersama Tuhan atau masa sulit bersama Tuhan. Ada dua perbedaan. Masa sulit bersama Tuhan atau masa sulit bersama Tuhan. Bapak Ibu, siapa di antara manusia di dunia ini yang tidak pernah ada dalam masa sulit? Siapa juga manusia yang suka berada di dalam masa sulit? Semua orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam kehidupan karena berbagai macam hal. Dan setiap orang juga pasti akan menggunakan berbagai macam cara untuk segera keluar atau minimal dapat bertahan dalam situasi tersebut. Bapak Ibu,
Ada yang berusaha menyelesaikan sendiri masalahnya. Ada yang mencari bantuan orang lain. Ada yang menyikapi situasi sulit tersebut dengan mencari teman untuk berbagi atau curhat. Ada yang menuangkannya atau mengekspresikannya lewat tulisan, lewat lagu, lewat puisi, lewat berbagai macam bentuk. Ada juga yang memendamnya sendiri. Tetapi ada juga orang-orang yang memilih menyampaikan semua keluh kesahnya, semua persoalannya dalam keadaan sulit tersebut kepada Tuhan. Dia memilih menyampaikan semuanya kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini tentang Yunus yang sedang berada di dalam perut ikan. Dia berada dalam perut ikan itu selama 3 hari. Bapak Ibu bayangkan apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia temui, apa yang terjadi selama 3 hari dia berada di perut ikan. Tidak ada teman, tidak ada hiburan, tidak ada sesuatu yang bisa menolong dia untuk keluar dari masa sulit tersebut. Dia tidak punya seseorang yang bisa menolong dia. Dia tidak punya seseorang yang bisa membantu dia keluar dari masalah dan masa sulit tersebut. Mungkin di dalam perut ikan itu dia hanya bertemu dengan organ-organ ikan. Dia hanya bertemu dengan darah. Dia bertemu dengan bau anyir, bau amis dari ikan tersebut. Tidak ada yang bisa diharapkan dalam situasi tersebut. Bapak Ibu Saudara, suasana yang tidak aman, suasana yang tidak nyaman, suasana yang tidak menyenangkan bagi Yunus. Dan untungnya hanya 3 hari dia berada di dalam perut ikan. Bayangkan jika itu harus dialami selama berbulan-bulan. Jemaat Tuhan yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, physical distancing yang tidak menyenangkan bagi seorang Yunus. Tetapi ada sesuatu yang menarik dari keadaan Yunus tersebut. Dalam keadaan sulit seperti itu, Yunus memilih untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam doanya. Dalam masa sulit itu, imannya kepada Tuhan justru semakin diteguhkan. Dia yang pada awalnya lari dari panggilan Tuhan, dia yang pada awalnya melarikan diri dari panggilan Tuhan, pada akhirnya dalam masa sulit tersebut justru dia kembali datang kepada Tuhan. Berada dalam masa sulit sepertinya menyadarkan Yusuf akan pentingnya Tuhan bagi kehidupan. Walaupun harus melewati berbagai peristiwa menyakitkan terlebih dahulu, kita bisa baca ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Di situ digambarkan bagaimana telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, dan lain sebagai. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-4, aku telah terusir dari hadapan. Ayat yang ke-5, segala air telah mengepung aku. Ayat yang ke-6, aku tenggelam di dasar bumi. Bagaimana segala peristiwa menyakitkan itu terjadi dalam kehidupan Yunus. Tetapi ternyata justru dalam peristiwa-peristiwa sulit itu, dalam masa-masa sulit itu, menyadarkan Yunus bahwa dia tidak bisa tanpa Tuhan. Bapak Ibu, walaupun harus melewati berbagai peristiwa yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi pada akhirnya dia yakin bahwa pertolongan Tuhan akan terjadi, akan nyata dalam kehidupannya. Ayat yang kedua dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia.
Ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dan ayat yang ke-10 menjadi puncaknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu, bagaimana peristiwa yang buruk sekalipun, dalam peristiwa yang buruk sekalipun Yunus melihat bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu, judul kita tadi, masa sulit bersama Tuhan atau masa sulit bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saat ini semua manusia di permukaan bumi ini sedang ada dalam masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Kita tidak tahu sekali lagi apa maksud Tuhan di balik semuanya. Tapi yang pasti firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, masa yang sulit sekalipun ada Tuhan yang senantiasa bersama kita. Dalam masa yang sulit sekalipun kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan, karena dia pun tidak akan meninggalkan kita. Mari belajar dari Yunus. Dalam masa yang sulit dia datang pada tempat yang tepat. Dia datang pada Tuhan, sumber pertolongan yang sejati. Situasi sulit ini mungkin tidak langsung berhenti dengan cepat saat kita berdoa. Tetapi dengan datang dan menyerahkan semuanya pada Tuhan, maka kita akan dituntun oleh tangannya yang perkasa untuk mampu melewati setiap masa sulit dengan keberanian dan keteguhan hati agar tidak pernah menyerah. Tuhan juga memampukan kita untuk tetap bersyukur walaupun dalam masa yang sulit. Akhirnya, selamat menikmati setiap proses kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Sesulit apapun itu, ada penyertaan Tuhan yang bersama dengan kita. Masa sulit bersama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam situasi sulit seperti ini, dalam masa-masa sulit seperti ini, Engkau tetap menyertai kehidupan kami, Engkau tetap membersamai kami, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Secara khusus mereka yang boleh berjibaku untuk menyelesaikan masalah di bangsa ini.
menyelesaikan masalah khususnya dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Para tenaga kesehatan, para medis, kami menyerahkan mereka semua ya Bapa. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesabaran, berikan sukacita bagi mereka. Keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan di rumah tangga mereka masing-masing juga Tuhan memberkati. Kami mau berdoa ya Bapa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga karena situasi seperti ini harus beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berikan kekuatan bagi kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami agar dalam masa seperti ini sekalipun ya Tuhan, iman kami kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Kami berdoa ya Bapa, mampukan kami untuk justru semakin dekat dengan Tuhan dalam masa-masa seperti saat ini. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa secara khusus bagi para pasien, bagi orang-orang yang terpapar virus ini. Tuhan mari Engkau menolong mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Secara khusus untuk Banyuwangi kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Berdoa untuk para pemerintah kami, berdoa untuk para medis, berdoa untuk semua mereka yang ambil bagian dalam proses penghentian virus ini. Tuhan memberkati mereka. TNI, Polri, aparat keamanan, kami menyerahkan mereka semua juga dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua, Tuhan jaga lindungi kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong menguatkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu sendiri tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan malam hari ini kami mau mengucap syukur juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi bukti wujud nyata kasih kami kepada Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan ajar kami untuk memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, mengakhiri kebaktian keluarga bersama saat ini. Kita percaya bahwa dalam masa sulit sekalipun ada Tuhan yang menyertai kita. Karena jika Tuhan di pihak kita, jika Tuhan mengiring kita, kita semua lebih dari pemenang. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 baitnya yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari bersama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi karena penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami akan undur dari tempat ini, kami akan undur dari peribadatan kami saat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa berkat yang dari Allah Bapa, penyertaan dan pertolongan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita dari Roh Kudus, menyertai kami mulai malam hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin.